kabar kalian hari ini? Di podcast ini, kami akan membahas mengenai topik inspiratif dalam dunia pendidikan. Bersama saya Nurul Sobrina dan rekan saya Alia Ida Azra. Jadi, hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang sedang menjadi sorotan, yaitu Merdeka Belajar. Kira-kira kenapa ya Merdeka Belajar menjadi sorotan? Yuk kita bahas. 3, 2, 1, go! Jadi, Merdeka Belajar adalah konsep yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam sistem pendidikan kita. Nah, menurut Mendikbud, Pak Nadiem Makarim, Merdeka Belajar itu memberikan kesempatan kepada guru, siswa, dan sekolah untuk menciptakan proses belajar mengajar yang lebih relevan, kreatif, dan menyenangkan. Coba bayangkan selama bertahun-tahun kita itu terjebak dalam sistem pendidikan yang berfokus pada nilai, ujian akhir, dan hafalan semata. Tapi dengan Merdeka Belajar, kita diberi ruang untuk fokus pada kemauan konsep, pengembangan karakter, dan keterampilan abad ke-21. Nah, menurut kamu apa sih yang melatar belakangi dari Merdeka Belajar? Nah, kalau kita lihat dari sistem pendidikan tradisional, banyak sekali keluhan yang muncul. Siswa dibebani dengan hafalan, ujian, yang hanya menjadi penentu kelulusan, dan kreativitas seringkali terabaikan. Inilah yang menjadi dasar lahirnya konsep Merdeka Belajar. Kebijakan ini diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Pak Nadiem Makarim pada tahun 2019 dengan tujuan utama memberikan kebebasan kepada siswa, guru, dan sekolah untuk menentukan cara belajar terbaik sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, Merdeka Belajar ini memiliki beberapa pilar utama yang menjadi fondasinya. Yang pertama itu ada asesmen nasional, di mana UN ini diganti dengan asesmen nasional yang lebih fokus pada kompetensi dasar seperti literasi, numerasi, dan karakter siswa. Terus juga kurikulum merdeka. Nah, kurikulum ini tuh lebih fleksibel, memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya tanpa tekanan mata pelajaran yang terlalu banyak. Terus yang ketiga, pemberdayaan guru, di mana guru ini diberikan kebebasan untuk berinovasi dalam metode mengajar, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Dan kampus merdeka. Jadi di sini mahasiswa menjadi punya kesempatan untuk magang, belajar lintas jurusan, hingga mengambil proyek nyata di luar kampus. Nah, misalnya ada seorang siswa yang berbakat di bidang musik. Nah, di bawah Merdeka Belajar, ia itu bisa lebih banyak belajar tentang musik dibandingkan mata pelajaran lain yang kurang relevan dengan mimpinya. Nah, ini membuat proses belajar menjadi lebih bermakna. Terus, apa sih dampak positif dari Merdeka Belajar? Dampak positif dari Merdeka Belajar bagi siswa yaitu mereka lebih mandiri, kreatif, dan punya kemampuan berpikir kritis. Lalu bagi guru sendiri lebih leluasa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bagi orang tua sendiri, mereka dapat melihat anak-anaknya berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Terus juga dari dampak positif itu gak cuma positif aja kan, pasti juga ada tantangannya gak sih? Betul banget tuh. Terus kalau dari aku yang aku tahu itu tantangannya itu ada dari kesenjangan akses. Nah, dimana kan setiap daerah itu belum tentu mempunyai fasilitas atau infrastruktur yang lengkap untuk bisa menerapkan konsep ini. Nah, terus juga ada dari paradigma lamanya, dimana banyak yang masih memandang pendidikan itu harus berorientasi pada nilai atau peringkat. Terus juga kesiapan guru dan siswanya, dimana guru dan siswa ini pasti perlu pelatihan lagi kan, terus juga adaptasi lagi, dan terutama untuk guru itu bisa lebih maksimal lagi untuk bisa menerapkan konsep ini. Nah, kalau dari kamu ada nggak sih tips untuk kita itu bisa mendukung Merdeka Belajar? Ada dong, untuk orang tua, dorongan anak untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka bukan sekedar mengejar nilai tinggi. Bagi guru, ikuti pelatihan, gunakan kreativitas, dan ciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
bagi masyarakat, bangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan mendukung inovasi. Kayaknya cukup nggak sih pembahasan kita sampai sini? Nah, jadi itu dia pembahasan kita tentang Merdeka Belajar. Jadi perubahan besar itu memang membutuhkan proses, tapi dengan kolaborasi itu kita bisa menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Bagi kalian yang punya pandangan lain tentang Merdeka Belajar, boleh langsung komen di bawah ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Tetap semangat belajar, tetap semangat berkarya.